pertama Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu amal itu tergantung niatnya. Adapun dalil syarat diterimanya amal itu harus sesuai petunjuk Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Surat Al-Bayyinah. Yang artinya mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Dan juga dalil tentang ittiba, dalil tentang mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Yang artinya barang siapa yang mengikuti Nabi maka dia otomatis mengikuti Allah. Dan juga di surat Ali Imran Allah berfirman yang artinya, katakanlah jika engkau mencintai Allah maka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir dalil Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal walaupun banyak tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka tertolak. Maka dari mukadimah ini kita akan melanjutkan sisi-sisi gelap suatu sekte yang sudah tidak asing lagi, pemikiran-pemikiran yang melenceng dari syariat Islam. Walaupun mereka ikhlas, walaupun mereka semangat dalam menjalankan akidah tersebut atau amalan yang saya sebutkan nanti, maka tidak akan diterima selama tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Baik dari sisi akidah ataupun amal soleh atau perbuatan. Adapun yang ketiga akhlak, bab akhlak, tata krama, maka monggo panjenengan ikut adat setempat selama tidak ada yang menyelisih syariat, tidak ada masalah. Itu babnya lebih luas. Yang penting tidak menyelisih syariat, maka dilanjutkan. Tapi yang halal haram, bab fikih dan juga akidah ini sudah Allah dan Rasulnya gariskan secara gamblang. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sekte tersebut yang bernama Syiah Rafidhah. Sebuah sekte yang sekarang tersebar di seluruh dunia atau mayoritas wilayah dunia dan tidak luput Indonesia. Sudah kita sebutkan di pertemuan lalu definisi pengertian dari sisi bahasa dan juga dari sisi istilah, dan juga sudah kita sebutkan fadilah-fadilah, keutamaan kita mengetahui sesuatu yang buruk, bukan untuk diikuti, tapi supaya kita tahu untuk dijauhi. Kemudian selanjutnya kita sebutkan satu persatu, walaupun belum selesai ya, pemikiran-pemikiran mereka yang melenceng itu. Yang pertama, secara singkat, mereka mencela sahabat, perawi hadis, dan sanad Al-Quran seluruhnya lewat sahabat. Secara akal saja ketika kita mencela bahkan mengkafirkan ini. Yang kedua, sanad yang nyampe ke Nabi dan juga kepada kita, baik itu Al-Quran dan Sunnah, sejatinya dia telah mencederai Islam, telah mencela Islam. Maka tidak heran ketika para ulama yang dulu mengkafirkan Syiah. Kemudian dan juga sudah kita sebutkan bahwasanya mereka itu mengklaim bahwasanya Al-Quran ini tidak lengkap. Mereka mengklaim para sahabat mengubah-ubah Al-Quran.
Dan juga mereka di antara pemikiran yang sesat, mereka membuat doa-doa khusus untuk mencela beberapa sahabat, mayoritas sahabat, terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah. Mereka mengatakan Allahumma na'am salamai Quraisy wa Aisyah. Ini artinya ini ngeri Pak. Mereka berkata, perkataan yang kecil yaitu mereka berdoa kepada Allah untuk melaknat dua berhala Quraisy. Maksudnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Padahal para sahabat telah sepakat bahwasanya khalifah yang berhak memimpin setelah Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Bahkan Ali bin Abi Thalib tidak mempermasalahkan. Tapi mereka mengklaim bahwasanya malaikat Jibril salah alamat gitu ya. Dan para sahabat salah dalam membaiat Abu Bakar Siddiq, harusnya Ali bin Abi Thalib. Jadi pokoknya itu ini Pak. Barang siapa yang berkeyakinan setelah Nabi itu yang berhak itu selain Ali, maka mereka musuh Syiah. Ya. Mereka menjadi musuh. Barang siapa yang ikut perang melawan Ali, seluruhnya musuh Syiah. Muawiyah, Abdullah bin Amr bin As, dan yang lain. Aisyah dan tentaranya juga ketika berperang ketika itu. Tolha, Zubair, 10 sahabat yang dijamin masuk surga kecuali Ali, itu mereka celah karena sekambalan dalam membaiat selain Ali, seperti Nabi Muhammad SAW. Intinya di situ. Ujung-ujungnya Ali sendiri yang mereka yakini, dan juga Hasan dan Husain. Dan yang terakhir, pekan lalu sudah saya sebutkan, awal mula sejarah histori Syiah muncul ini gara-gara orang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah al-Yamani. Abdullah bin Sabah dari Yaman. Dulunya Yahudi, memang Yahudi gak berubah. Dia Yahudi pindah ke Hijaz, Madinah, berpura-pura masuk Islam, kemudian menyisipkan akidahnya, yaitu Syiah tersebut. Mereka hulu terhadap Ali. Bahkan mereka berdoa, ya Ali, ya Husain, ya Hasan, ya Husain, minta rezeki, minta pertolongan dan seterusnya. Menjenengan sadar ningali video-video itu sangat banyak sekali. Kemudian pertemuan yang berbahagia ini saya akan sebutkan lanjutan pemikiran-pemikiran mereka yang melenceng dari karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, dalam pertemuan ini mereka mengklaim bahwasanya 12 imam setelah Rasulullah SAW merupakan kepemimpinan dari langit. Sebagaimana Nabi menjadi Nabi dapat wahyu itu dari Allah SWT, dari wahyu malaikat Jibril. Mereka mengklaim para pemimpin yang 12 itu Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid, cucu-cucunya, kemudian Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai 12. Mereka mengklaim itu dari wahyu, ya, bukan hasil dari kesepakatan atau musyawarah, ya. Bukan pemilu ya. Jadi, mereka mengklaim itu dari langit. Mereka menyamakan seperti Nabi. Sebagaimana Nabi diangkat menggunakan wahyu, maka para pemimpin yang 12 itu juga. Maka konsekuensinya mereka meyakini
para pemimpin tersebut, Ali dan seterusnya, punya kekhususan seperti Nabi. Pertama, mereka mengklaim para pemimpin tersebut maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari kesalahan. Ya. Kalau mau salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilah populer mereka adalah ismah dan a'immah. Jadi maksum itu untuk para pemimpin. Jadi konsekuensinya mereka tidak salah. Konsekuensinya kalau ada masalah tidak lari ke hadis Nabi tapi ke pemimpin mereka. Ya. Kalau ada permasalahan agama, permasalahan sengketa, sebagaimana mereka para sahabat, kalau ada masalah kembali ke Allah dan Rasulnya, maka mereka kembali ke pemimpin mereka karena maksud seperti Nabi, ya, mendapatkan wahyu. Konsekuensinya mereka meyakini pemimpin mereka itu berhak membuat syariat seperti Nabi Muhammad SAW. Parah, syirikan yang nyata ya. Kemudian mereka mengklaim juga para pemimpin mereka itu mengetahui ilmu gaib. Ya. Ilmu gaib, sesuatu yang gaib yang tidak dilihat di kasat mata, dan juga hal-hal yang akan terjadi, yang akan datang. Karena mereka mengklaim ini seperti Nabi. Karena Nabi itu kadang-kadang ya, mengkabarkan sesuatu yang akan datang atau mungkin yang telah lalu atau yang tidak dilihat di kasat mata. Mereka meyakini para pemimpin mereka punya kemampuan seperti itu. Konsekuensinya lagi, mereka meyakini pergantian pemimpin dari atas ke bawah itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan wasiat biasa, tapi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekte mereka yang paling parah, kelompok mereka yang paling parah, mengklaim bahwasanya harusnya yang berhak menjadi nabi itu Ali, bukan Muhammad SAW. Mereka menuduh bahwasanya malaikat Jibril itu salah alamat dalam mengirim surat, ya. Seperti Pak Pos saja. Dalam membawa wahyu harusnya kasih Ali, bukan Muhammad. Ini yang paling parah ya. Jadi mereka itu bermacam-macam modelnya. Yang paling ringan adalah sekte Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Ini yang paling ringan. Bahkan ulama mengatakan mereka lebih dekat kepada Ahlussunnah, walaupun bukan Ahlussunnah. Yang Zaidiyah ini masih mengatakan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab berhak menjadi khalifah. Cuma mereka mengatakan yang lebih baik itu Ali, gitu ya. Tapi tidak mempersalahkan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Jadi intinya poin ini adalah mereka hulu berlebihan terhadap pemimpin mereka. Hulu seakan-akan disamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati ya. Salah satu faedah kenapa kita akan sebutkan pemikiran-pemikiran mereka yang sesat ini, supaya kita tahu bahwa panjenengan nanti diajak, ayo gitu ya, ke kiai gitu kan ya. Fulan ajarannya gini-gini. Nah, ini mirip dengan pemikiran tersebut. Yang nomor kali pemikiran sesat mereka adalah taqiyah. Pernah dengar Pak? Taqiyah. Taqiyah itu takut terhadap sesuatu dari sisi bahasanya, sehingga harus berbohong untuk menyembunyikan sesuatu. Karena ada sesuatu yang bahaya, maka harus taqiyah. Sampai mereka mengatakan la imana liman la taqiyya lahu. Ad-dinu taqiyah, la imana liman la taqiyya lahu. Agama itu adalah taqiyah. Barang siapa yang tidak taqiyah maka tidak beriman atau
atau tidak sempurna imannya. Ini agama mereka gitu Pak ya. Tapi itu apa? Ya bohong itu tadi ya. Ketika mereka berkumpul bersama Ahlussunnah, orang muslim yang lain, mereka menyembunyikan identitas. Ketika panjenengan tanya, kamu siapa? Ahlussunnah. Kamu Syiah bukan Syiah. Itu bagian dari agama. Berbohong bagian dari agama. Walaupun tidak sedang dipaksa atau ditodong senjata, tapi mereka dari awal dusta itu bagian dari agama mereka, yaitu menyembunyikan identitas mereka atau berbohong secara umum. Itu tidak ada masalah dari mereka. Tapi ya jelas ini Pak ya. Makanya sulit diidentifikasi sekte ini di Indonesia atau di luar negeri, sulit. Ketika mereka sudah gabung serawung dengan masyarakat, sholat bareng, ngaji bareng, tata cara sholatnya mirip Ahlussunnah gitu. Mereka sembunyi-sembunyi itu. Ini sulit ya. Makanya di sini di kitab yang kita baca, beliau mengatakan wa akfaruha wafiq, dan yang paling kafir adalah wafiq, karena menyembunyikan seperti orang munafik. Ini bahaya sekali, ini sulit. Bahkan ketika mereka mungkin membuat identitas ditulis itu, tidak menulis di situ Syiah enggak, ya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah atau semacamnya. Yang nomor 3, ini tadi nomor 2 ya. Nomor 3, di antara pemikiran mereka yang sesat adalah al-bada'. Napa? Al-bada'. Al-bada' itu tegese meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya keputusan baru, mengetahui sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak. Maksudnya mengganti keputusan yang lama karena ada pengetahuan baru yang sebelumnya tidak tahu. Ini parah nih Pak. Ketika mereka mengatakan bada lillahi kada, telah nampak pendapat Allah yang baru ini untuk memutuskan suatu qada dan qadar. Ini maksudnya apa ini Pak? Gunanya untuk apa gitu ya? Jadi gini ceritanya. Monggo ini penting Pak. Ketika mereka mengklaim para pemimpin mereka itu mengetahui yang gaib yang akan datang, para pemimpin mereka mengatakan, ini supaya gampang, besok di depan Masjid Al-Falah akan ada pembagian sembako. Ini contoh Pak ya. Jadi pemimpinnya kan tahu yang akan datang, sesuatu yang gaib. Ya, mereka mengklaim seperti Nabi. Ketika dan pemimpinnya meyakini seperti itu. Ketika di lapangan, pemimpinnya mengatakan besok, ya, besok lusa ya, jangan langsung. Besok lusa di depan Masjid Al-Falah, ini contoh biar mudah dengan ada pembagian sembako. Satu orang mendapatkan beras 30 kilo, lumayan Pak ya, atau sak yang besar. Nah, kalau misalnya mereka itu mereka mengklaim tahu ilmu gaib yang akan datang, terutama bab badan ini. Ternyata kita tunggu-tunggu ini Pak ya, sudah antri panjang sampai jalan layak. Benar terjadi gitu ya, alhamdulillah. Maka mereka mengklaim, wah, pemimpin kita mengetahui hal yang gaib, mengetahui yang gaib. Kalau ternyata besok lagi nggak terjadi, ya, ini kasus yang beda. Nggak terjadi, maka mereka berhilah itu apa? Melas ya. Badalillahi kadza. Maksudnya telah nampak pendapat baru dari Allah, yaitu nggak jadi. Cara berkelitnya gitu. Contoh lain, pemimpin mereka mengatakan Pak Paijo, nggak mungkin ini. Ada Pak Paijo di sini namanya? Tidak ada Pak ya, aman. Pak Paijo pekan depan meninggal dunia. Ditunggu ini, udah. Wah, Pak Paijo udah
udah khusyuk sholatnya tiap hari, bahkan i'tikaf di masjid apa? Karena kata pemimpin mereka pekan depan akan meninggal, ya, di Selosari misalnya. Ditunggu, nggak jadi meninggal gitu kan ya. Maka pemimpin mereka berkelit lagi, melas lagi. Padahal kada. Jadi nampak dari Allah Subhanahu wa taala keputusan yang baru gitu. Ini dari mana nih dalilnya ini? Jadi aneh-aneh aja. Supaya apa? Supaya pemimpin mereka tidak didustai. Bayangkan kalau misalnya dikabari pemimpin pekan depan Pak Paijo meninggal, nggak terjadi meninggal, maka para pengikut Syiah akan mendustakan Syiah, ya banyak. Akan mengatakan kamu bohong, kamu tidak mengetahui ilmu gaib. Tapi mereka punya akidah ini dengan cara gitu. Dan lebih parahnya pengikutnya amin-amin saja. Ya oh iya, itu sama lah. Jadi kalau terjadi beneran, maka dia mengklaim saya tahu ilmu gaib gitu ya. Lucu ini. Kalau terjadi beneran, wah ini lihat nih, bener kan? Saya tahu ilmu gaib kan yang akan datang. Tapi kalau nggak terjadi, mereka balas telah nampak bagi Allah keputusan baru. Sebelumnya nggak tahu, jadi tahu. Ini kufur, Pak, jelas ya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang terdapat dalam Al-Qur'an Sunnah ini jelas sekali bahwasanya Allah telah memutuskan di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala tahu yang akan datang. Ya, tahu yang akan datang. Kok ini bada itu apa? Bada itu adalah mengetahui sesuatu yang baru. Maka diputuskan yang baru, yaitu Pak Paijo, ya, mboten sias sedo. Tapi anehnya para pengikutnya ikut-ikut saja. Ini al-bada, istilahnya adalah al-bada. Kemudian yang nomor 4, pemikiran sesat mereka diantaranya ar-raja'ah. Ar-raja'ah itu apa? Rujuk, Pak. Maksudnya adalah sebelum hari kiamat nanti, sebelum kehancuran bumi, mereka meyakini, jadinya tahu dari mana ini? Mereka meyakini Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq dan para sahabat, ya, itu akan dihidupkan kembali. Rohnya akan dikembalikan ke jasadnya dan dihidupkan. Kemudian Al-Mahdi, ya, Al-Mahdinya mereka, pemimpin terakhir, bukan Al-Mahdi kita, Pak, ya. Al-Mahdi mereka, pemimpin yang ke-12 akan keluar dari persembunyian, disergap di gua mereka untuk mengkisas siapa? Untuk membunuh dalam sehari sekian ratus kali pembunuhan kepada Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab ini sehari akan dibunuh sekian kali untuk mengkisas karena dulu menjadi khalifah yang seharusnya Ali bin Abi Thalib. Raja'ah. Ini dari mana ini? Jadi mereka ada aja ya. Mungkin saking dendamnya terhadap Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, mereka sampai mengada-ngada, yaitu sebelum hari kiamat nanti akan dihidupkan kembali, kemudian akan dikisos, yaitu disalib. Sampai mereka mengatakan nanti akan disalib itu, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab akan disalib dan dibunuh setiap hari itu sekian ratus kali. Besok lagi gitu sampai hari kiamat oleh Al-Mahdi mereka, ya, untuk menghukum mereka sebelum dihukum di akhirat. Dari mana ini ya? Dan mereka meyakini itu. Bisa dilihat di buku mereka, Al-Usul fil Kafi dan yang lain-lain, Al-Anwar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, saya singkat. Yang terakhir ini yang paling parah, terutama para pemuda. Orang tua juga sama, yaitu yang sudah saya janjikan kemarin adalah nikah mut'ah. Suatu pemikiran sesat yang dibalut dengan syahwat. Apa? Nikah mut'ah. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia pun kawin kontrak. Bukan kontrak seumur hidup. Nah, kalau kontrak seumur hidup ini kita ya, bukan kontrak yang dimaksud. Kontrak di sini adalah terbatas oleh waktu.
Jadi nikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa wali pengurus, tapi cukup dengan mahar dan perjanjian tadi. Ini maharnya, nikahnya 3 menit aja gitu, atau 3 jam aja, atau 1 malam aja, atau 1 pekan aja, atau 1 tahun aja. Ini terbatas Pak. Ini nikah. Suatu pemikiran yang dibalut dengan syahwat. Kenapa pemikiran sesat ini? Mereka termotivasi karena mereka buat hadis-hadis palsu. Barang siapa yang nikah kontrak nanti akan dapat pahala sekian. Bahkan lebih detail dari itu mereka. Kalau saya menyebutkan sangat jijik sekali. Ya. Barang siapa yang nikah gini atau melakukan ini gitu ya. Nanti ketika nikah mut'ah nanti akan dapat pahala gini. Nanti bisa lihat sendiri di buku mereka dan di video-video mereka. Kalau yang Indonesia saya kurang tahu ya, tapi kalau yang Arab itu banyak orang-orang Iran sana. Ketika di mimbar-mimbar mereka memotivasi umatnya untuk nikah kontrak karena pahalanya sangat besar, lebih besar dari ini. Tapi anehnya kalau anak dai mereka atau ulama mereka dinikah kontrak nggak mau, jangan. Untuk anak saya jangan, kan lucu ini. Seperti orang yang merokok, maaf, jangan atau dia melarang anaknya untuk merokok, tapi dia sendiri melakukan. Kan secara akal sendiri kan kontradiksi ya. Yang sulit tobat dari nikah mut'ah kenapa? Karena mereka menggunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Quran dan hadis. Ada Al-Quran, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Allah berfirman, "Mastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah." Apapun atau barang siapa yang kalian itu istimta, yaitu bersama wanita, maksudnya di sini aslinya adalah istri Pak, yaitu dengan menggunakan mahar-mahar yang itu wajib. Mereka mentafsirkan ini adalah dalil nikah mut'ah karena ada kata-kata istamta'tum, famastamta'tum bihi minhun, dari para wanita istimta. Nah, ini yang bikin pelik juga karena mereka berbeda dengan Al-Quran. Bantahannya pun berikut. Kalau kita melihat konteks ayat tersebut berbicara tentang nikah selamanya, bukan nikah kontrak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa mahram, di antaranya adalah yang dilarang dinikahi setelah menyebutkan mahram adalah wal muhsanat, yaitu wanita-wanita yang sudah punya suami. Ini kan konteksnya dalam bab pernikahan bukan kontrak. Nah, ketika Anda menikahi wanita, maka harus menggunakan ya, terutama ketika sudah menggauli, maka harus ya, jangan lupa maharnya. Itu sebagai fardhu, sebagai kewajiban. Ini berbicara tentang nikah bukan kontrak, tapi mereka menggunakannya untuk menguatkan akidah mereka. Itu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Mereka mengambil hadis-hadis yang menyatakan nikah mut'ah niku angsal. Betul, memang di awal Islam dulu itu dibolehkan nikah mut'ah. Tapi syariat ini dihapus, mansuh. Syariat ini dihapus atau mansuh. Hadisnya di Sahih Muslim dan yang lain. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri salah satu perawi bahwasanya nikah mut'ah itu sudah dilarang. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kan Rasulullah SAW yauma Khaybar naha an luhum humur al-hadiyah wa an nikah mut'ah." Artinya Ali bin Abi Thalib siapa Pak? Pemimpin pertama mereka.
Ya, imam pertama mereka Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya di perang Khaybar, ketika memerangi orang-orang Yahudi di daerah Khaybar, Rasulullah SAW melarang dua, yaitu memakan daging keledai dan juga nikah kontrak. Jadi sebelum itu memang boleh. Tujuannya apa boleh? Sebagaimana di Sahih Muslim, yaitu para sahabat ketika berangkat jihad fisabilillah, mereka meninggalkan istrinya di rumah. Dan jihad zaman dulu itu lama, berangkatnya aja lama, jalan kaki gitu ya, naik unta kuda, istrinya di rumah gitu. Nyampe sana perang, tinggal di sana kadang lebih dari sebulan gitu. Balik lagi, ya namanya laki-laki butuh dengan wanita untuk menyalurkan ya syahwatnya yang halal. Maka di awal Islam itu dibolehkan. Sebagaimana di awal Islam dibolehkan minum khamr, tidak salah. Dan karena belum selesai syariat Islam itu, karena syariat Islam itu Al-Quran turun juga hadis itu selama 23 tahun, 10 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi belum selesai. Nah, di tahun 7 dan juga 8 Hijriah, Rasulullah SAW sudah menuntaskan permasalahan nikah kontrak, alias sudah dimansuh. Jadi hadisnya pertama hadis Ali dan hadis Sabrah Al-Juhani, ketika Rasulullah juga melarang nikah kontrak di perang Autos. Perang Autos itu adalah perang setelah Fatu Mekah, perang setelah perang Hunain. Jadi perang Hunain itu Pak, yang Allah ceritakan di surat At-Taubah itu, beberapa kaum musyrikin itu kabur, kemudian dikejar oleh kaum muslimin. Nah, di situ Rasul melarang nikah mut'ah lagi, nikah kontrak sudah dilarang. Kemudian Rasulullah bahkan bersabda secara gamblang di Sahih Muslim, yang artinya, ya, dulu saya membolehkan nikah kontrak, ya, nikah mut'ah bahasa Arabnya. Kemudian sekarang sudah saya larang sampai hari kiamat. Kata-kata ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat ini dalil sangat gamblang dari Nabi bahwasanya nikah kontrak sudah dilarang. Tapi sayangnya sekte Syiah ini tetap melestarikan. Kalau mereka mau adil, harusnya ngambil dalil khamr gitu ya. Bolehnya khamr di awal Islam untuk dilegalkan sampai hari kiamat. Dan mereka tidak. Ini menunjukkan ketidakkonsistennya mereka dalam berdalil. Hanya diambil yang itu saja ya, tapi yang lain tidak diambil. Kenapa saya katakan ini sulit orang bertobat dari nikah mut'ah? Karena dibalut dengan pemikiran dan juga syahwat. Ini sulit tobatnya. Pemikiran mereka berdalil, bahkan mereka membuat hadis palsu memotivasi ayo nikah kontrak. Barang siapa yang melakukan ini nanti dapat pahala sekian-sekian. Gitu. Maka mereka atas dasar yakin ini benar. Yang kedua dibalut dengan syahwat. Enak gitu ya, kata mereka. Maka ini sulit tobat. Ini kan berpahala plus tambah enak. Maka ketika didakwahi ayat tobat dari Syiah dan nikah kontrak, mereka tidak mau. Karena ini sudah benar. Berbeda orang yang maksiat tapi masih meyakini itu dosa. Ini insya Allah lebih mudah tobatnya. Contohnya orang Muslim yang bukan Syiah, dia harus sunnah. Cuman ya karena mungkin sebab tertentu nyolong gitu ya, atau berzina. Kalau kita tuturi, kita tegur, bahkan ketika kita hukum, dia mengatakan dia ini salah. Tapi kalau yang mut'ah ini atau nikah kontrak ini sulit, mereka tidak meyakini itu salah, maka sulit bertobat. Maka kembali ke mukadimah yang saya bilang awal tadi, dan sudah saya sebutkan, Sufyan
Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa ulama yang dulu mengatakan iblis lebih menyukai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena orang maksiat itu mudah bertobat karena dia meyakini itu salah, tapi sulit, maksudnya tidak segera tobat karena syahwat gitu ya. Tapi kalau ini sulit tobat, bahkan mungkin tidak bertobat sampai dia keluar dari sekte Syiah, yaitu pemikiran yang mengatakan nikah mut'ah itu berpahala karena terbalut oleh dua ikatan, yaitu pemikiran dengan berdalil dan sebagainya dan juga syahwat. Tapi kalau yang pertama tadi tidak diikat oleh syahwat saja, yaitu maksiat. Makanya iblis lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena bid'ah itu suatu amal soleh gitu ya. Suatu amal soleh, maka dia meyakini kebenarannya. Tapi kalau maksiat, dia meyakini ya ini salah ya, saya belum bisa digali gitu ya. Dalam keyakinannya itu salah, tapi karena syahwatnya masih tinggi, kondisi tertentu dia belum bisa meninggalkan. Tapi insya Allah itu lebih cepat tobat. Tapi kalau bid'ah tidak. Salah satunya adalah bid'ah Syiah dan juga bid'ah nikah kontra ulama Islam. Dan masalah ini sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Dan salah satu yang paling parah sekte Syiah ini, terutama pemuda mereka diiming-iming oleh pemikiran nikah kontrak. Mohon maaf, terutama daerah Bandung ini. Tidak tahu sekarang, itu beberapa tahun lalu itu informasinya di daerah itu dan sekitarnya mungkin. Nah, ini sangat parah sekali. Suatu kota yang besar yang punya label kota pelajar gitu kan ya. Tapi ternyata di sisi gelapnya banyak pemuda yang diiming-iming pemikiran sesat yang bernama nikah kontrak. Ini sulit Pak, maksudnya ketika pemuda yang dia baru hijrah atau akidahnya belum kokoh, belum pernah ke sini lagi, diiming-iming, ayo masuk Syiah, ayo masuk ke sekte Syiah gitu ya. Tapi mereka nggak ngomong sekte Pak, tapi mereka ngomong Syiah, mereka yakin. Tidak masalah gitu mereka menyebut Syiah. Karena di dalam Al-Quran ada kata Syiah. Ada kata Syiah, cuman dalam konteks yang beda. Mereka mengiming-iming, ayo masuk, di situ ada benefitnya. Di situ ada ya, ada nikah kontraknya. Ada sesuatu yang enak, cocok untuk Anda yang masih jomblo ya, yang mungkin belum mampu untuk menikah. Mampunya hanya nikah 2 hari gitu ya. Setelah itu habis urusnya. Ini bahaya sekali Pak, sulit sekali. Terutama pemuda yang akidahnya tidak kuat, belum ngaji. Kalau sudah ngaji, ngajinya tidak tepat ya. Maka ini sangat keji dan menjijikkan sekali. Kemudian yang terakhir sebelum kami tutup untuk sholat isya berjamaah, pertanyaannya yang mungkin panjenengan tanya, ini kan akidahnya sangat nyeleneh dan sangat tidak berdalil syar'i sesuai pemahaman salaful ummah. Tapi kok nyebar di seluruh atau mayoritas dunia, terutama Indonesia. Kenapa Pak? Jawabannya pertama, karena banyak orang awam yang tidak tahu secara benar agamanya. Jadi banyak orang awam yang agamanya sendiri tidak tahu yang benar itu gimana, Islam yang benar itu gimana. Makanya ketika disusupi akidah tadi, dia mengira itu dari Islam. Dia mengira itu bagian dari Islam, karena mereka ya berlabel Ahlul Bait. Siapa? Ahlul Bait, keluarganya Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Mereka juga menyebut Allah, juga sholat, juga ini Pak. Pecinta Nabi, tidak masalah ini secara dohirnya. Pecinta keluarga dan keturunan Nabi, tidak masalah. Cuma ternyata di balik itu ada pemikiran seperti ini. Jadi ketika orang awam tidak tahu kebenaran agamanya, maksudnya Al-Quran Sunnah yang menjelaskan agama Islam yang benar itu ini, mereka tidak tahu, maka ketika disusupi tadi dikira itu juga dari Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengetahui
kesesatan Syiah itu sendiri. Adapun yang kedua ini sudah jelas penjelasannya. Mulai dari pekan lalu dan sekarang faedah kita mengetahui ini supaya tahu bahwa Syiah itu sesat gitu ya. Supaya tidak mudah ketika kita ketemu orang lain dan ditawari ayo gabung, kemudian sebentar mau gabung, pemikirannya apa aja dia sebutkan. Oh, saya tahu ini Syiah sesat, maka saya tidak gabung. Nah, banyak orang awam tidak tahu kalau seperti ini sesat. Apalagi ketika ditambahi dalil-dalil syar'i, dipelintir-pelintir dalilnya dan juga tafsirnya. Mereka mengira itu benar, Pak. Ternyata aslinya sesat menyesat. Kemudian yang terakhir, ini sudah saya isyaratkan tadi, kenapa sangat mudah sekali tersebar dan banyak masyarakat kita tidak sadar memasuki sekte tersebut tanpa sadar karena mereka punya legalitas, mereka punya kelompok, bahkan yayasan, dan pemerintah kita tidak menyeleksi. Itu disayangkan sekali. Pemerintah kita tidak menyeleksi karena dibalik itu misalnya yayasan Ahlul Bait apa gitu kan ya. Ketika mereka punya yayasan, ada donatur, maka ketika ada bonus lebih mudah dalam menyebarkan pemikiran. Ketika ada dana, maka dalam membangun gedung, dalam membangun pemikiran dan juga pengikut itu sangat mudah sekali. Berbeda ketika dakwah itu sendiri-sendiri, Pak. Misalnya mereka punya dai nyebar sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi secara baik. Satu ke sana, satu ke Magetan, gitu ya. Satu ke sini. Itu bisa terjadi dan ada pengikutnya tapi sedikit. Tapi ketika itu sudah terorganisasi dengan baik, kemudian ada dana, bahkan ada suatu lembaga besar yang resmi, ya, dengan tahu sendiri mungkin, maka itu lebih mudah dalam menyebarkan itu. Itu yang ketiga, yang terakhir, kenapa mereka sangat mudah sekali tersebar di seluruh penjuru, terutama di Indonesia dan sekitarnya. Walau besok, mudah-mudahan sedikit penjelasan tentang Syiah, sebuah sekte yang ada sejak zaman sahabat dulu, tersebar sampai sekarang. Disayangkan sekali. Pendirinya siapa, Pak? Orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Kalau kita lihat pendirinya saja ini sudah aneh gitu ya. Kalau panjenengan ingat yang saya bacakan tadi, salah satu pemikiran mereka adalah rojaah. Rojaah itu apa? Rojaah itu adalah kembalinya roh ke jasad. Kembalinya roh ke jasad. Rohnya siapa? Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat itu kembali ke jasad, kemudian dihukum di dunia sebelum hari kiamat. Itu aslinya diadopsi dari Yahudi, dari pemikiran sesat Yahudi. Atau istilahnya reinkarnasi, Pak ya. Nah, ya. Kembalinya roh ke jasad gitu ya. Reinkarnasi itu dari Yahudi. Ya. Kalau bahasa kita itu, tapi mereka rojak. Istilahnya adalah rojak. Itu kembalinya roh ke jasad, kemudian nanti diperlakukan dengan rupa di dunia. Jadi kalau kita lihat dari sanadnya saja, nyampainya ke Ali bin Abi Thalib betul? Tidak. Nyampe ke Nabi, apalagi tidak. Nyampainya sanadnya ke siapa? Ke Abdullah bin Sabah al-Yahudi, orang Yahudi. Pendirinya ini. Itu panjenengan buka buku-buku berbicara tentang Syiah, punya Ahlussunnah wal Jamaah itu sanadnya ke mereka, sanadnya ujungnya ke Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Paling parahnya mereka menuhankan Ali, yang sudah saya sebutkan di bulan lalu. Menuhankan Ali bin Abi Thalib, ini yang paling parah, jelas kesyirikannya. Makanya Rafidhah ini disebutkan oleh penulis yang kita baca ini, dia mengatakan wa'lam anna ahwa kullaha rabbiyah, ketahuilah bahwasanya pengikut hawa nafsu seluruhnya tertolak, wa ardaha wa akfaruha ar-rawafid, dan yang paling buruk dan yang paling kufur adalah Rafidhah, yaitu Syiah, Isna Asyariyah, Rawafid, Rafidah atau imamnya sama saja. Kemudian beliau baru menyebutkan Mu'tazilah, Al-Jahmiyah dan seterusnya. Ya. Kalau Mu'tazilah, Al-Jahmiyah
sedikit mending, walaupun ini bahaya juga. Ya. Tapi lebih bahaya Rafidhah karena mereka jelas kekufurannya, akidah-akidahnya cuma berbalut dengan berislam, mungkin KTP-nya Islam juga, sholatnya juga, walaupun sholatnya agak aneh. Sholat boleh ngobrol, ya, kalau sujud harus dikasih apa itu? Ya, tanah dari Karbala. Ya. Jadi saya tadi mengajar fikih Hambali itu di pondok. Termasuk makruh ketika kita sholat menempelkan khusus di jidat, walaupun bukan batu dari Karbala, walaupun bukan tanah dari Karbala. Masuk fikih ya. Misalnya, wah, saya punya kebiasaan kalau sujud jidat saya telemei, Pak ya, tutup ini botol atau kertas. Ini tidak boleh. Walaupun tidak sampai batal sholatnya, tapi makruh, berulang pahalanya. Alasannya apa? Para ulama fikih mengatakan karena ini tasyabuh dengan Syiah, menyerupai Syiah, maka tidak boleh. Jadi dalam sholat itu tidak boleh menyerupai, mohon maaf, anjing, ya Pak ya, ketika menempelkan di sini, menyerupai orang ahli kitab di neraka dalam suatu riwayat mencecek takhasur istilahnya fikih. Dan yang terakhir adalah sujud menggunakan tertentu HP atau apa ditempelkan di sini. Bukan di jidat tapi di tempat sujudnya ya Pak. Jadi mereka dari sisi-sisi tertentu fikihnya juga nyeleneh ya. Mereka juga mengingkari sunnah dan seterusnya. Dan yang terakhir tadi masalah nikah mut'ah. Padahal nikah mut'ah ini sudah diharamkan sampai hari kiamat. Bahkan para ulama sudah sepakat konsensus haramnya nikah kontrak dan halalnya nikah kontrak selamanya ya. Maksudnya bukan kontrak itu selamanya. Itu yang sunnah. Makanya selama masih ada sunnah maka kita tidak boleh mencari dan sunnah ini ada dari kiamat. Demikian mudah ini mencerahkan, minimal kita bisa tahu dan bisa menghindari kalau ada yang mengajak. Kalau ada saudara kita yang terpapar sekte tersebut, pemikiran tersebut, terutama pemuda nikah kontrak ini, maka panjenengan minimal bisa meluruskan. Dan secara umum belajar ilmu syar'i salah satunya keburukan bukan untuk kita ikuti, ya, tapi untuk kita jauhi supaya tidak mudah terjerumus di dalamnya. Wallahu a'lam. Mohon maaf kesalahannya. Kita lanjutkan sesi yang kedua setelah sholat insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bisanatihi ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala bil jalali aziz. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin, azza wa jalla. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu luang, masih diberikan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban dari seorang mukmin, yaitu menuntut ilmu syar'i, terutama merupakan bekal utama seorang mukmin dalam menjalankan syariat Islam. Betapa banyak kaum muslimin semangat dalam beramal saleh tapi tidak jadi saleh.